Ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu qa'idatan mutarabbu'atan fil baiti idh dakhala Rasulullah alaihi salam fasallama alayya. Diriwayahkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ketika beliau sedang duduk bersila di dalam rumah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Kemudian beliau bersalam kepada Siti Aisyah. Fa'aradtu an aquma lahu kama kanat 'adati inda dukhulihi. Faqala alaihi salam, uqudi makanaki ma kana laki an taqumi ya ummul mukminin. Tatkala Siti Aisyah ingin bangun untuk menghormati beliau sebagaimana kebiasaan yang beliau lakukan ketika Rasulullah masuk, Rasulullah mengatakan, duduklah di tempatmu, engkau tidak perlu berdiri wahai ummul mukminin. Qalat faqa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'a ra'sahu ala hijri fanama mustalqiyan ala qabahu. Siti Aisyah mengatakan, kemudian Rasulullah duduk dan beliau meletakkan kepalanya di atas pangkuan Siti Aisyah, maka beliau tertidur secara terlentang. Faja'altu atubu syaibatan fi lihyatihi fara'aitu biha tis'a asyrata sya'ratan baydo'an. Ketika itu Siti Aisyah mencari uban di jenggot Rasulullah, maka beliau menemukan 19 rambut yang putih. Fatafakkartu fi nafsi faqultu innahu la yakhruju minad dunya qabli. Maka Siti Aisyah berpikir bahwa Rasulullah akan meninggal dunia sebelum beliau. Fatabaqal ummatu bila nabi. Maka jika itu terjadi, tinggallah umat Islam itu tanpa seorang nabi. Fabakaitu hatta saladamu aini ala khaddi. Maka Siti Aisyah menangis sehingga mengalir air mata beliau ke pipi. Fatuqatiru anhu ala wajhihi. Kemudian menetes di wajah Rasulullah yang sedang tertidur. Fantabaha min naumihi faqala alaihi salam, mallazi abkaki ya ummul mukminin. Maka Rasulullah terbangun dari tidurnya. Kemudian beliau mengatakan, apa yang membuatmu menangis wahai ummul mukminin? Faqassastu alaihi qissata. Maka Siti Aisyah menceritakan apa yang ia pikirkan. Summa qala alaihi salam, ayyu halin asyaddu alal mayyit. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, keadaan apakah yang paling dahsyat bagi seorang mayit? Faqultu qul ya Rasulullah. Maka Siti Aisyah mengatakan, katakan wahai Rasulullah. Faqala alaihi salam, bal quli anti. Tapi Rasulullah mengatakan, aku ingin engkau yang mengatakannya. Faqultu la yakunu asyaddu halatin alal mayyit min waqti khurujihi min darihi. Siti Aisyah mengatakan, tidak ada yang lebih dahsyat keadaan bagi seorang mayit, yaitu ketika ia keluar dari rumahnya. Yahzunu auladuhu khalfahu. Di sana anak-anaknya menangis di belakangnya. Yaquluna wa waladah. Mereka mengatakan, kasihan orang tuaku. Wa amma, kasihan ibuku. Wa yaqulul walid ya abna. Sedangkan orang tua mengatakan, ya abna, kasihan anak-anakku. Faqala alaihi salam, haza syadidun fama asyaddu minhu. Rasulullah mengatakan, itu dahsyat, tapi apa yang lebih dahsyat dari itu? Faqultu la takunu halatu asyaddin alal mayyit min hina yudau fi lahdihi wa yaghshad turabu alaihi wa yarji'u anhu aqraba'u wa auladuhu wa ahibba'u wa yaslimunahu ila Allah ta'ala ma'a fi'lihi fayatihi munkar wa nakir fi qabrihi. Siti Aisyah mengatakan,
tidak ada keadaan yang lebih dahsyat bagi seorang mayit, yaitu ketika ia diletakkan di liang lahatnya dan ia ditutup dengan tanah. Kemudian orang-orang dekatnya, anak-anaknya, dan orang-orang yang ia cintai pergi meninggalkannya, dan mereka mengembalikan sang mayit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta amal perbuatannya. Maka di saat itu ia didatangi oleh Munkar dan Nakir di dalam kuburnya. Faqala ya ummal mu'minin ma asyaddu minhu 'alal mayyit. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai ummul mukminin, apa yang lebih dahsyat dari hal itu bagi seorang mayit? Qalat qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala alaihi salam, ya Aisyatu, inna asyadda halatin alal mayyit hina yadkhulu alaihi al-qasil fi darihi liyaghsulahu fayakhruju khatim asy-syababi min asabi'ihi wa yanza'u qamisal rusi min badanihi wa yanza'u imamatal masyayikh wal fuqaha min ra'sihi liyaghsulahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Siti Aisyah, sesungguhnya yang paling dahsyat keadaan bagi seorang mayit itu adalah ketika orang yang memandikannya itu masuk ke dalam rumahnya untuk memandikannya. Maka orang yang memandikannya itu mencabut cincin dari jari-jari seorang pemuda dan ia melepas baju pengantin dari badannya, dan ia juga melepaskan imamah para masyayikh dan fuqaha dari kepalanya untuk memandikannya. Fa inna dzalika tunadi ruhuhu hina tarahu miryanan bi sautin yasma'u kullu khalaiqi illa tsaqilain. Maka ketika itu rohnya memanggil ketika ia melihat jasadnya telanjang dengan suara yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Taqul ya Gusal, as'aluka billah an tanza'a thiyabi birifqin fa inni sa'ata qad istarahtu min mujazabati malakil maut. Ia mengatakan, wahai orang yang memandikan, aku minta kepadamu demi Allah untuk engkau melepaskan pakaianmu dengan lembut, karena sesungguhnya saat ini aku baru saja beristirahat dari pencabutan malaikat maut. Faiza sobba alaihil ma soha kazalika. Dan ketika dituangkan air di tubuhnya, ia berteriak demikian, yaqulu ya Gusal billah la tasubba ma'aka haran wa la taj'al ma'aka haran wa la baridan. Ia mengatakan, wahai orang yang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan airmu dalam keadaan panas, dan jangan engkau menggunakan air yang panas atau yang dingin. Fa inna jasadi mutaharrikun min naza'ir ruhi. Karena sesungguhnya jasadku telah terbakar disebabkan oleh pencabutan roh. Fa iza ghasalu taqul ruh billah ya Gusal la tamassani qawiyan fa inna jasadi majruhun bi khurujir ruhi. Dan tatkala ia dimandikan, rohnya mengatakan, demi Allah, wahai orang yang memandikan, jangan engkau sentuh aku dengan kuat, karena sesungguhnya tubuhku banyak terluka disebabkan keluarnya roh. Fa idza faragha min ghuslihi wa wudi'a fi kafanihi wa shadda mawdi'a qadamihi nadahu billah ya Gusal la tashudda kafana ra'si hatta ara wajha ahli wa auladi wa aqrabai. Dan tatkala ia telah selesai dimandikan,
Kemudian ia diletakkan di atas kafannya dan diikat pada bagian kedua kakinya. Maka ia memanggil, "Demi Allah, wahai orang yang memandikan, jangan dulu engkau ikat pada bagian kepalaku sampai aku melihat wajah keluargaku, anak-anakku, dan orang-orang terdekatku. Fa inna haza akhiru ru'yati lahum wa ana al-yawma ufariquhum wa la arahum ila yaumil qiyamati." Karena sesungguhnya ini adalah terakhir kalinya aku melihat mereka. Karena saat ini aku akan berpisah dengan mereka, dan aku tidak akan bisa melihat mereka sampai hari kiamat. Fa iza akhrajal mayyita minad dari nada billah ya jama'ati la tu'ajjilu bi hatta udi'a dari wa ahli wa aqrabai wa ma. Maka ketika mayit itu dikeluarkan dari rumahnya, ia memanggil, "Demi Allah, wahai para jamaahku, jangan kalian segerakan aku sehingga aku meninggalkan rumahku, keluargaku, dan orang-orang terdekatku, dan hartaku. Summa yunadi billah ya jama'ati taraktum ro'ati armilatan fa'alaikum alla ta'zuha wa auladi yutama'an fa'alaikum alla ta'zuhum." Kemudian ia memanggil lagi, "Wahai para jamaahku, aku meninggalkan istriku menjadi janda, maka seharusnya bagi kalian untuk jangan membuatnya melarat, dan aku juga meninggalkan anak-anak menjadi anak yatim, maka seharusnya juga bagi kalian untuk tidak membuat mereka melarat. Fa innal yawma akhruju min dari wala arji'u ilaihim abadan." Maka sungguhnya aku hari ini akan keluar dari rumahku dan aku tidak akan kembali selamanya. Fa iza wudi'a ala jinazati yaqulu billah ya jama'ati la tu'ajjilu bi hatta asma'a sawta ahli wa auladi wa aqrabai fa innal yawma ufariquhum ila yaumil qiyamati. Dan ketika ia diletakkan di keranda, ia memanggil, "Wahai para jamaahku, jangan kalian segerakan aku sehingga aku mendengar suara keluargaku, anak-anakku, dan orang terdekatku. Maka sungguhnya aku hari ini akan berpisah dengan mereka sampai hari kiamat." Fa iza humila 'alal jinazati wa khattu biha salasata khutwatin yunadi bi sautin yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqilain. Dan tatkala ia dibawa di atas keranda dan para jamaah hanya 3 kali melangkah, ia memanggil dengan suara yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Wa taqulur ruh ya ahibbai wa ya ikhwani wa ya auladi la tagharrannakumud dunya kama gharratni. Ia mengatakan, "Wahai orang-orang yang aku cintai, para saudaraku, anak-anakku, jangan biarkan dunia menipu kalian sebagaimana dunia itu telah menipuku. Wala yal'abanna bikum az-zaman kama la'ibani." Dan jangan pula biarkan zaman mempermainkan kalian sebagaimana ia mempermainkanku. Wa'tabiru fa inni khalaqtu ma jama'tu liwarasani falam yahmilu min khati'ati syai'an. Maka ambillah pelajaran dariku, sungguhnya aku meninggalkan apa yang telah aku kumpulkan di dunia untuk orang-orang yang menerima warisanku, tapi mereka tidak membawa sedikit pun dari kesalahanku. Wa 'ala dunya yuhasibullahu ta'ala wa antum tastamta'una biha summa la tad'auna. Dan di dunia itu Allah memberikanku beban tanggung jawab, tapi kalian bermain-main dengan dunia itu, kemudian kalian tidak berdoa untukku.
fa iza sallu 'alal janazati wa raja'a ba'du ahlihi wa asdiqaihi minal musalla yaqulu billah ya ikhwani inni kuntu a'lamu annal mayyita yunsa fil ahya'i. Ketika jenazah itu disolatkan, kemudian sebagian keluarganya, sahabat-sahabatnya pergi dari tempat penyolatan, ia mengatakan, wahai saudara-saudaraku, aku tahu bahwasanya orang yang meninggal itu dilupakan oleh orang yang hidup. Walakin la tansawni bihadzi sur'ah, tapi aku mohon jangan kalian lupakan aku dengan begitu cepat. Qabla an tadfanuni hatta tanzuru ila makani, sebelum kalian ikut memakamkanku dan kalian melihat tempat terakhirku. Wa ya ikhwani inni kuntu a'lamu anna wajhal mayyit abradu minaz zamhari bi qulubil ahya'i. Wahai saudaraku, sungguhnya aku tahu bahwa wajah seorang yang meninggal itu lebih dingin dari sesuatu yang paling dingin di hati orang yang hidup. Walakin la tarji'u bihadzas sur'ah, akan tetapi jangan kalian pergi dengan begitu cepat. Fa iza wada'uhu inda qabrihi yaqulu billah ya jama'ati wa ya ikhwani ad'ukum wa la tad'aunani. Dan tatkala jenazah itu diletakkan di kuburnya, ia mengatakan, wahai para jamaahku, para saudaraku, aku dulu mendoakan kalian, maka kalian tidak mendoakanku. Fa iza wada'u fi lahdihi yaqulu billah ya warisi ma jama'tu malan katsiran minad dunya illa taraktuhu lakum fattazakkaruni bi kasrati khairikum wa qad 'allamtukum al-Qur'an wal adaba fala tansaw min du'aikum. Dan ketika jenazah itu diletakkan di liang lahatnya, ia mengatakan, wahai para ahli warisku, aku tidak mengumpulkan harta yang banyak di dunia kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah aku dengan banyak kebaikan yang kalian lakukan, dan sungguhnya aku telah mengajarkan kalian Al-Quran dan adab, maka jangan lupakan aku dalam